Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas tentang tumbuhan yang selalu tumbuh di area lembab atau bisa kalian jumpai di hutan dan di gunung ketika kalian mendaki gunung. Kira-kira tumbuhan apa ya? Yap, tumbuhan paku atau pakis-pakisan. Ini termasuk dalam kingdom Plantae loh, yaitu Pteridophyta. Cari tahu lebih jauh tentang jenis tumbuhan yang satu ini yuk. Tumbuhan paku atau biasa disebut dengan tumbuhan paku-pakuan atau pakis-pakisan merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh xilem dan flum namun tidak berbiji. Mereka menggunakan spora sebagai alat perbanyakan generatifnya. Menurut Kinho, seorang peneliti dari Balai Penelitian Kehutanan Manado, menyatakan bahwa Pteridophyta merupakan suatu divisi tumbuhan yang sudah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus. Artinya, tubuhnya bisa dibedakan dalam 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Tumbuhan paku memiliki susunan yang khas sehingga mudah dibedakan dengan tumbuhan lainnya. Nah, ini dia ciri-ciri dari tumbuhan paku. Tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan flum. Berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium. Letaknya ada di permukaan ventral atau di ketiak daun. Mengalami metagenesis. Alat reproduksi jantan pada tanaman paku disebut antheridium, sedangkan betina disebut archegonium. Daun yang masih muda akan menggulung layaknya gagang biola. Penampilan luarnya ada yang berupa pohon, semak, epifit, merambat, mendaki, hidrofit, dan menjalar. Selanjutnya, yuk kita cari tahu apa saja klasifikasi dari tumbuhan paku ini. Yang pertama ada paku sejati atau Pteropsida. Disebut sejati karena tumbuhan paku jenis ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Biasanya kalau daun masih muda itu bakal menggulung. Nah, di antara jenis tumbuhan paku, jenis inilah yang paling banyak spesiesnya. Batang paku sejati tumbuh di atas permukaan tanah secara tegak dan ada juga yang terbenam di bawah tanah. Penyebaran spora dibantu oleh angin ke berbagai daerah. Contoh tumbuhan paku sejati yaitu ada suplir dan paku sarang kuda. Yang kedua ada paku purba atau Psilopsida. Sesuai dengan namanya, paku purba merupakan tumbuhan paku yang keberadaannya hampir punah loh. Tumbuhan ini sudah ada sejak zaman purba dan saat ini ditemukan dalam bentuk fosil. Bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Oh iya, tumbuhan paku purba juga sering disebut sebagai paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Paku purba ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tapi tetap memiliki pembuluh angkut, xilem, dan flum. Meskipun jenis paku purba banyak yang ditemukan dalam bentuk fosil seperti Rhynia major, masih ada loh spesies yang masih ada sampai saat ini yaitu Psilotum. Selanjutnya yang ketiga ada paku ekor kuda atau Sphenopsida. Tumbuhan paku jenis ini disebut sebagai paku ekor kuda karena bentuknya menyerupai ekor memanjang. Paku ini bisa berumur tahunan loh. Batangnya berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Kok berlubang di tengah? Yap, lubang di tengah itu berperan dalam proses fotosintesis sebagai pengganti daun. Lalu yang keempat ada paku kawat atau Lycopsida. Paku kawat atau Lycopsida merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam heterospora, yaitu dapat menghasilkan 2 macam spora, mikrospora dan makrospora. Ciri-cirinya sesuai dengan namanya, yaitu berdaun kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Untuk sporangiumnya akan muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus. Biasanya sih paku kawat hidupnya di daratan. Sekian penjelasan mengenai tumbuhan paku.
Ternyata tumbuhan paku sangat beragam dan keberadaannya cukup dekat dengan lingkungan kita ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.